Oke, hai guys. Kali ini aku mau review yang agak bukan unik sih, tapi kayaknya jarang ada yang punya, terutama di Indo, yaitu Machine Wars Optimus Prime. Nah, figur ini, Optimus Prime ini, dia ini dirilis tahun 97, jadi sekitar 23 tahun yang lalu. Dan ini di US, rilisnya itu eksklusif KB Toys. KB Toys itu toko online, toko mainan di US. Dan dia ini repaint dari Thunderclash. Kalau zaman sekarang mungkin banyak yang nggak tahu Thunderclash, tahunya Thunderclash cuma dari komiknya IDW. Tapi Thunderclash sendiri itu sebetulnya karakter baru di tahun 92. Dia itu dari seri Turbo Master, dan itu seri yang cuman keluar di Eropa dan Jepang. Jadi Thunderclash-nya sendiri dia keluarnya itu 92, dan si Machine War Optimus ini dia keluarnya tahun 97, jadi jeda 5 tahun. Nah, jadi karena Thunderclash itu dulu cuman ada di Eropa sama Jepang, buat warga US waktu itu kalau nggak import, ya untuk dapat satu-satunya jalan untuk dapetin moldnya Thunderclash ya beli Machine War Optimus Prime ini. Mungkin bicara sedikit tentang Machine Wars ya. Machine Wars ini line yang agak unik, jadi dia itu agak belakang-belakang, mungkin sedikit sebelumnya Armada atau sedikit sebelumnya Beast War ya. Agak lupa itu tahun berapa dua itu. Cuman pasti sebelum Beast Wars kayaknya. Jadi Machine Wars sendiri itu dia line yang cukup unik pasti zaman itu, karena dia itu kebanyakan isinya itu repaint dan remold dari line yang sudah ada, terutama dari line Turbo Master atau Generation 2. Nah, ini jadi si Machine War Optimus ini lumayan gede. Jadi cap-nya ini itu kira-kira seukuran sama cap-nya Optimus Prime Earthrise. Terus ya ukuran cap-nya ini kurang lebih sama lah. Dan kalau boleh dibilang yang bagusnya, terutama ini bagusnya barang-barang vintage ya, termasuk ini 97, sudah 23 tahun termasuk vintage. Ya ini bahannya ini dari plastik yang keras lah, jadi ini lumayan berat barangnya. Dan detailnya ya agak sederhana tapi lumayan oke. Terus bisa dilihat nih, kayak windshield-nya ini clear, biru clear gitu. Di sininya juga ada window yang clear sedikit. Di sini juga ada clear. Ini ada di belakang sini juga clear. Overall capnya bagus dan rollnya enak juga. Dan di belakang, di bokongnya ini bisa ada tulisan Transformer di mold. Dan buat robot yang ceritanya mereka pilih bentuk kendaraan untuk sembunyi, di depannya ini yang bisa lihat ada labelnya Transformer, gede-gede banget, sama ada logo Autobotnya di atas. Jadi ya buat kalau kayak gini sih nggak sembunyi sih namanya. Machine War Optimus ini salah satu barang yang aku lumayan hunting kapan hari. Well, sebenarnya sih aku huntingnya itu hunting Thunderclash sih sebenarnya. Cuman Thunderclash tuh susah dapat yang bagus, mahal banget. Apalagi karena Thunderclash tuh banyak pakai gold plastik, dan di zaman itu plastik yang warna emas tuh gampang pecah, dan mereka betulin di sini. Tapi ada beberapa perubahan yang menurut aku malah jadi bikin mainan ini jadi kurang bagus. Nah, dan kebetulan aku bisa dapat tawaran, dapat
Machine World Optimus ini nggak terlalu mahal dan lengkap dan mulus, ya udah aku ambil ini dulu lah. Kapan-kapan mungkin cari Thunderclass. Nah, oke, kita coba transform dulu. Dan ini tinggal diangkat. Di bawah rodanya sederhana banget. Kalau misalnya zaman sekarang ini sudah full detail. Tapi ini sederhana banget. Dan ini kalau bisa dilihat, ini malah 96 tulisannya. Takara Hasbro. Nah, ini capnya. Memang Optimus banget bentuknya. Bahkan makanya gampang nge-repaint Thunderclass ini jadi Optimus. Dan transformnya pun juga simple. Jadi tinggal dilurusin, kakinya ditegakin, terus ini bagian kepala ini dibuka. Nah, dibuka, kepalanya dikeluarin dulu, dikeluarin sedikit. Nah, terus tengah-tengahnya ini baru bisa dibuka. Baru transformnya bisa lanjut. Ini tutup. Dan udah kayak begini. Jadinya ini Optimus Thunderclass, dan senjatanya ini ambil dari trailernya tadi, ada senjata kecil. Tara, nih. Tadi ngomong Thunderclass kan, karena saking miripnya. Dan ini Optimus Prime dari Machine Wars. Dan aku mungkin salah, tapi setauku ini Optimus pertama yang pakai nama Optimus yang dia nggak pakai faceplate. Mungkin dari situ yang bikin inspirasi kalau di belakang mulutnya Optimus itu ada, di belakang faceplate-nya Optimus itu ada mulutnya. Bisa dilihat. Dan bisa dilihat ini ada clear yang nyambung ke mata. Ini juga bawaan dari dulu, jadi kalau misalnya kena cahaya gitu, matanya bisa nyala. Tapi artikulasi, bahkan dia nggak ada artikulasi pundak, cuma ada di siku doang. Tangan, kaki pun juga nggak bisa apa-apa. Dan udah, bener-bener gini doang. Belakangnya clean, cuman ya kecuali ada keyboard cap-nya yang depan ini. Dan robotnya juga gitu. Nah, detailnya juga kamu bisa lihat rodanya nonjol di mana-mana. Saking simpelnya mainan ini. Terus proporsinya sih memang agak-agak pantat gitu ya. Dan lucunya sih memang walaupun ini tahun 97, sekitar 10 tahun setelah G1 lebih, tapi dia transformnya itu malah mirip sama Optimus G1 yang super simple. Jadi mungkin itu dia yang bikin dia jadi kandidat dari mob. Untuk sementara segini dulu untuk robotnya. Karena ya udah, ini bener-bener cuman gini doang. Gak bisa diapa-apain. Oke, kita sekarang coba transform ke trailer. Nih, ke trailer. Nah, trailer ini, oke, kita mulai dari ini. Dia kalau dipencet, dia terbuka gini. Terus ininya ini bisa dibuka sampai dibuka gini. Terus ini belakangnya dilepas, taruh dulu. Nah, terus ini tutup lagi.
Nah, jadi, dan si Optimusnya dia berdiri di belakang sini. Oke. Nah, ini coba aku putar supaya bisa kelihatan semua. Nah, ini mungkin ada pertanyaan pasti, kenapa ini kok ada bagian kosong ini, kenapa ini bagian plastik ini. Jadi ini yang bikin perubahan yang paling besar yang ada dari Thunderclass ke Optimus Machine War ini. Jadi kalau aslinya di Thunderclass ini barrelnya ini tempat peluru sebenarnya. Terus peluru itu kalau misalnya dimasukin ke sini, nembaknya pun nembaknya pun itu bukan, kalau sekarang kan ini dipencet kayak gini. Nah, tapi kalau Thunderclass itu dia ditarik di sini, nanti dia ngokang, terus peluru itu masuk di barrelnya sini, ini bolong, ya, jadi bisa dimasukin peluru. Jadi begitu ini benar-benar jadi kalau peluru begitu ini dipencet, dia pelurunya itu langsung kayak otomatis reload ke dalamnya ini. Jadi kalau misalnya ini pertama kan gini, terus kalau peluru itu kalau misalnya nanti masuk disusun di sini, kalau misalnya ini dipencet, itu dia kan nyantol di sini. Kalau misalnya dipencet, pelurunya itu turun dari sini masuk ke dalam sini, terus dikokang, terus dia bisa nembak. Tapi gara-gara aturan toys-nya Amerika yang ribet masalah peluru-peluru kayak gitu, ini aja sudah mending pelurunya itu nembaknya. Tadi kan kamu bisa lihat kan kenceng, kayak yang ini juga tuh, kenceng. Kalau yang zaman sekarang kan peluru-peluru itu nembaknya itu lemah banget, nggak asik buat tembak-tembakan. Kecuali kalau mereka mungkin mau implement, bisa bikin sistemnya nerf kecil, implement gitu, baru bisa nembak kenceng kali. Ini memang bentuknya unik dan sekilas daripada Optimus, untuk sininya itu ngingetin kita itu sama Rodimus Prime yang trailernya itu bisa berubah jadi gun barrel gitu. Dan gimmicknya cuman di situ aja sih kalau Machine War ini. Jadi bahkan ini tembak besar ini nggak bisa ngapa-ngapain, cuman nembakin doang, sudah gitu dia nokoknya cuman 45 derajat karena trailernya ini kan ditaruh, ini kalau bisa dilihat, trailernya ini kan ditaruh miring gitu. Tapi ini sesuatu robot yang buat aku unik sih, jarang ada, dan salah satu bagian dari sejarah Transformer lah. Optimus bisa bentuk kayak gini, dan lumayan bangga juga kalau jarang yang punya. Lihat dari samping. Oke. Dan ini Machine War Optimus. Kayaknya cukup sampai sini dulu kita bernostalgianya. Thank you sudah dengar di sini. Ditunggu sampai retro review yang berikutnya. Kita sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga berguna dan ditunggu komentarnya. Dan kalau suka, boleh di-share loh. Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain. Pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat signing off.